Apa ini, Dek? Kamu pinjol? Iya mas. Kok bisa sih, Dek? Ya Allah. Kemarin ada iklan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tekan like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Maya dan Farhan adalah sepasang suami istri yang baru menikah 2 tahun yang lalu. Mereka hidup sederhana, bahagia dengan hadirnya bayi mungil bernama Damar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ujian besar datang tanpa disangka. Gimana kondisi Damar, Dek? Apakah masih demam? Makin parah mas, gimana ya ini mas? Ya Allah, sabar ya, Dek. Mas berangkat kerja dulu. Untuk sekarang, coba kasih air hangat dan tenangin Damar. Aduh mas, ini gak bisa ini mas, harus dibawa ke dokter secepatnya. Tapi Dek, Mas ini belum gajian. Kamu tahu sendiri kan? Emang tabungan kita gak ada sama sekali ya buat berobat si Damar. Gak ada mas, 2 hari yang lalu sudah dipakai untuk bayar utangnya ke Pak Bayu. Pusing mas. Tenangin dulu aja dia. Kan kamu setiap hari sama Damar. Harusnya tahu cara mengatasinya. Kasih apa kek? Air putih atau susu hangat? Ya Allah mas, itu badannya Damar udah panas banget. Udah, Mas berangkat dulu. Assalamualaikum. Oh iya, aku baru ingat. Kemarin kan ada iklan pinjaman cepat cair tanpa ribet itu. Apa pakai pinjol aja ya? Anakku juga kasihan. Tapi Mas Farhan nanti marah gak ya? Gak tau lah, aku ke klinik dulu aja. Siapa tahu murah obatnya. Karena rasa sayang dan panik melihat anaknya yang terus menangis, Maya akhirnya memutuskan pergi ke klinik tanpa sepengetahuan Farhan. Ia hanya ingin memastikan berapa biaya pengobatan, berharap masih bisa terjangkau. Dok, kalau untuk berobat anak saya yang lagi demam gini, kira-kira berapa ya? Mungkin bisa dicek terlebih dahulu, Bu. Saya ingin tahu berapa dulu dok biayanya. Untuk biaya mungkin sekitar 500.000, Bu. Kalau yang biasa. Tapi bisa aja kurang, tergantung kondisi anaknya nanti. Oke dok, saya telepon suami saya dulu ya. Baik, saya ke ruangan dulu ya. Aduh, mana mahal banget lagi biaya berobatnya. Assalamualaikum mas, gimana sudah ada uangnya belum ya? Ini aku lagi di klinik. Hah? Ngapain kamu ke klinik? Kan udah Mas bilang, Mas gajiannya masih 7 hari lagi. Kamu tuh tahu gak sih? Ya coba pinjam siapa kek mas? Temenmu? Kamu itu tahu gak sih? Udah dibilangin di rumah aja, tenangin dengan seadanya. Malah ke klinik. Ya masa tega aku mas, dari tadi Damar nangis terus, demamnya semakin parah. Iya Mas tahu, tapi aku bisa apa? Ini biayanya sekitar 500.000 kok mas, katanya dokternya. Hah? Gaji Mas aja 450.000. Mana cukup, Dek? Udahlah, bawa aja dia ke rumah. Ya Allah. Semoga ini adalah pilihan yang tepat ya. Dalam keadaan terdesak, logika sering kalah oleh rasa takut kehilangan. Satu sentuhan di layar ponsel itu mengubah segalanya. Dana cair cepat, tapi bunga tinggi. Jerat halus yang belum ia sadari. Maya pulang dengan hati campur aduk dan lega. Karena Damar mulai membaik. Tapi takut karena rahasia besar baru saja ia simpan dari suaminya. Pinjaman 1,5 juta dengan bunga 15% per bulan adalah beban yang belum ia hitung konsekuensinya. Aduh, gimana ya ngomong ke Mas Farhan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Gimana kondisi Damar? Membaik? Alhamdulillah mas. Wah, alhamdulillah. Emang jago kamu ngerawat anak. Iya mas. Tadi gak jadi berobat kan?
Jadi mas, ternyata dapat diskon obatnya. Jadi sisa uang tabungan kemarin masih cukup 100.000. Walah, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting Damar sembuh dulu. Mas mau makan dulu? Boleh dek, belum makan mas. Menunya apa hari ini ya? Karena uangnya dipakai untuk berapa tadi, jadi cuma tempe ya mas. Ya udah nggak apa-apa. Ayo kita makan dulu. Iya mas. Waduh, padahal baru tadi siang, udah diingetin aja. Dek, ayo makan. Iya mas. Hari baru berlalu, tapi Maya mulai sadar. Pinjaman yang dianggap penyelamat kini mulai menagih tenang dalam ketakutan. Mas berangkat dulu ya dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, hati-hati ya. Iya dek. Kok gak diangkat dek? Paling temanku mas, udah biarin aja. Oh ya udah. Berangkat dulu ya. Hari-hari pun berjalan seperti biasa. Farhan bekerja keras di bawah terik matahari, menyapu jalanan demi keluarga kecilnya. Namun, tanpa ia sadari, rahasia besar istrinya masih bersembunyi di balik layar ponsel. Aduh, panas-panas kayak gini, bayaran dikit, Jak. Iya nih Han, aduh, mana kemarin temen kita, tahu nggak? Hah? Kenapa? Dan siapa, Jak? Itu loh, si Bayu. Katanya istrinya pinjol, jadi berakhir cerai mereka. Gara-gara nggak bisa bayar cicilannya. Udah gaji kita cuma 450.000 per bulan, malah pinjol yang bunganya gede. Ya Allah, semoga kita selalu dicukupkan ya, Jak. Dan mudah-mudahan naik deh gajinya. Mana aku punya anak sekarang, jadi ngepres banget dengan gaji segitu. Ya udahan, lanjut kerja lah kita. Tinggal dikit doang ini. Habis ini kita pulang. Udah yuk, let's go. Bismillah. Kisah tragis orang lain seolah menjadi peringatan bagi Farhan. Tapi ia tak tahu, peringatan itu sebenarnya sedang menuju dirinya sendiri. Sore itu, rumah mereka menjadi saksi pertemuan dua rasa, cinta dan kekecewaan. Kebohongan kecil yang disembunyikan Maya akhirnya terbongkar, dan amarah Farhan pun tak terbendung. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Aduh, kacau, Dek. Kenapa, Mas? Itu tadi temen Mas, si Bayu. Kata Rozak, mereka cerai. Hah? Gara-gara apa, Mas? Itu apa namanya? Pinjol, Dek. Udah tahu kita gajinya dikit, malah pinjol. Apalagi sama bunganya yang gak ngotak itu. Dek, halo, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Tuh, dari siapa, Dek? Mas perhatiin dari tadi bunyi terus. Oh, ini, Mas. Biasa. Biasa apanya? Sini, coba Mas lihat. Hah? Apa ini, Dek? Kamu pinjol? Iya, Mas. Kok bisa sih, Dek? Ya Allah. Kemarin ada iklan, terus aku pencet buat berobat damar, Mas. Hais. Sabar, Mas, sabar. Mas sudah wanti-wanti kamu supaya nggak pinjol. Kamu tahu nggak? Bunganya tuh 15%. Gak ngotak, Dek. Aduh. Ya aku nggak tahu bakal sebesar itu, Mas. Maaf. Terus gimana ini? Cara bayarnya gimana? Untuk kebutuhan sehari-hari aja kita mepet. Apalagi untuk bayar utang. Sementara di sisi lain kota, para pelaku di balik bisnis pinjaman cepat itu pun tertawa puas. Bagi mereka, setiap bunga tinggi adalah keuntungan.
dan setiap korban baru hanyalah angka dalam daftar target list mereka. Gimana kabar dari klien kita si Maya? Maya siapa bos? Maya Vicenzio. Maya selingkuhanmu itu? Yang mana bos? Kan selingkuhanku ada 3. Maya Septriani, Maya Khawatir, atau Maya Gadis? So ganteng anjir. Maya yang suaminya tukang sapu jalan. Dul, gundul. Bukannya yang gundul bos ya? Saya mah masih ada bos. Malah nyaut. Mau saya pecat kamu. Bercanda bos. Gak bisa diajak bercanda nih. Iya, kenapa bos dengan Maya? Udah berapa bulan dia nunggak? Udah sekitar 3 bulan bos. Oke, saatnya kamu tagih. Pakai formasi apa bos? Formasi 4-2-2. Ya, dikira sepak bola kali. Kita pakai cara satu dulu. Buat malu di lingkungan rumahnya. Pasang poster-poster di jalan yang bertuliskan orang ini belum bayar hutang. Siap bos. Setelah kamu sebar posternya, jangan lupa saat sore nanti chat dia untuk peminjaman lagi. Tapi menggunakan atas nama yang berbeda, yaitu pinjaman sakti. Hah? Untuk apa bos? Karena biasanya dalam kondisi panik, orang cenderung tidak bisa berpikir jernih. Loh, kan dia udah nunggak bahkan belum bayar bos. Justru itu, kita tawarkan dengan harga yang fantastis, yaitu 30 juta dengan bunga 20% setiap bulannya. Hahaha. Wah, siap dulu bos, ya bos. Pagi itu kebenaran akhirnya terungkap di tempat yang tak terduga. Sebuah kertas di pinggir jalan dengan wajah yang dikenal membawa rasa malu, kecewa, dan penyesalan yang dalam. Hah? Ini bukannya istrinya Farhan? Farhan! Woi, apa Zak? Ini bukannya istrimu, Han? Iya Zak. Ya Allah, Han, istrimu kayaknya terjerat pinjol tuh. Sampai segitunya. Astaga, aku tuh udah bilangin dari kemarin-kemarin Zak untuk nggak coba penasaran pinjol. 3 bulan udah berlalu sejak dia pinjam. Yang sabar ya, Han. Biasanya kalau udah masuk ke lingkaran pinjol ini susah keluarnya. Iya makasih ya Zak. Aku coba urus ini deh. Dek! Ya Allah mas, ada apa sih datang kok marah-marah? Ya gimana gak marah? Kamu udah tahu poster ini? Maaf mas, aku udah bingung gak tahu harus ngapain lagi. Bingung gimana? Mas udah bilang, jangan pinjem. Sekarang kamu lihat kan akibatnya.